Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri din. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wasahbihi amma ba'du. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah pada jamaah salat subuh, para tokoh masyarakat, para ulama, para kiai, para ustaz, muslimin muslimat rahimahumullah. Alhamdulillah sampai pagi ini kita masih diberikan nasihat sehingga bisa dengan istiqomah rutin melaksanakan sholat subuh khususnya berjamaah di masjid ini. Kita masih seger. Allah memberikan nikmat banyak sekali kepada kita, terutama nikmat yang melekat pada diri kita berupa fisik, jiwa, raga, tubuh, tangan masih bisa digerakkan, kaki masih bisa melangkah. Ini luar biasa nikmat Allah. Pada saat yang lain banyak teman-teman kita diuji dengan sakit, diuji dengan musibah, tak bisa jalan, tak bisa melangkah, tangan tak bisa menekuk, ma'rifat, mata tidak bisa melihat, bahkan lisan sudah tertatih-tatih ini. Banyak ujian Allah kepada kita. Alhamdulillah seluruh organ tubuh kita sampai pagi ini masih normal-normal saja, sehat. Dijaga oleh Allah, disyukuri. Bersyukur yang paling mudah, bersyukur yang paling mudah adalah Al-Quran yang mengatakan alhamdulillah. Kita ucapkan syukur kita dan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillah rabbil alamin. Salah satu nikmat fisik yang Allah jaga, Allah anugerahkan kepada kita sampai hari ini adalah lisan. Lisan, mulut. Seperti biasa, fungsi dari mulut itu, lisan kita berbicara, untuk berkata-kata, untuk makan, minum. Ini yang biasa fungsi. Materi kita pagi ini adalah surat Al-Ahzab. Surah Al-Ahzab ayat 70 dan 71. Di situ Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, ittaqullah, takutlah kepada Allah. Ittaqu, takutlah, takutlah kepada Allah. Maksudnya di sini takut akan azab, takut akan siksa Allah. Ittaqullah, takutlah kamu terhadap siksa Allah yang akan menimpa kita. Wa qulu qawlan sadida, perintah yang kedua ayat ini. Wa qulu qawlan sadida, dan berkata dengan perkataan yang benar, shawaban. Sadida ay shawaban, shawaban, berkata benar sesuai dengan fakta, kenyataan. Dengan kata lain, jujur. Wa qulu qawlan sadida, dan berkatalah kalian dengan perkataan yang benar, bermanfaat. Tapi yang baik
sering kita lakukan, kita praktekkan, Apa gunakan. apa? Lisan kita itu bunyaan saya tak tepat, aku ini berkata yang manfaatnya tidak, bahkan mudarat, manfaat tidak bahkan mudarat, nyentuh perasaan, nyentil sana, nyentil sini, sehingga timbul perasaan yang tidak enak dari perkataan kita. Ini yang sering kita evaluasi. Dan lebih sering berkata dengan manusia, dengan sesama, dengan teman, dibanding berkata-kata dengan Allah. Kata Nabi, kita ini diberi tawaran. Man arada ayyatakallama ma'allah, kata Nabi, barang siapa yang ingin berkata-kata dengan Allah, maka falyaqra'il Qur'an, bacalah Quran. Orang baca Quran itu berkata-kata dengan Allah, berkomunikasi dengan Allah. Nah, kalau kita banding-bandingkan, kalau kita banding, yang benar berkomunikasi dengan sesama, dengan keluarga, dengan teman, dengan tetangga, yang lebih banyak kita manfaatkan lisan kita dibanding dengan berkata-kata berkomunikasi dengan Allah. Nabi menawarkan kepada kita, wanti-wanti kita, man arada yatakallamu Allah, barang siapa di antara kalian yang ingin berkata-kata berkomunikasi dengan Allah, maka lakukan itu. Falyaqra'il Qur'an, baca Al-Qur'an, baca Fatihah, baca Al-Ikhlas, itu berkata-kata dengan Allah. Ya, ini evaluasi kita, Ayat berikutnya, yuslih lakum a'malakum. Ibnu Abbas mengartikan ini, yuslih lakum a'malakum ay yataqabbal hasanatikum. Allah akan menerima kebaikan kalian. Allah akan memperbaiki amal kalian. Imam Muqatil menafsirkan yuzakki a'malakum, Allah akan bersihkan amal kalian. Wa man yuti'illaha wa rasulahu, barang siapa yang menaati Allah dan Rasulnya, maksudnya di sini fil awamiri wan nawahi, menaati Allah dan Rasulnya dengan melaksanakan perintah dan menjauhi larangannya, wa yaghfir dzunubakum, dan kemudian Allah mengampuni dosa-dosa kalian. Terkait dengan ayat ini, masih di ayat ini, kembali ke depan, waktu dan setidak terkait dengan ini, maka ayo kita evaluasi bagian dari organ tubuh kita yang paling penting, yang namanya lisan, yang paling kita sukai dimanfaatkan untuk makan, minum, berkata-kata dengan sesama lebih dominan, bahkan coba merakos, makan berkata-kata satu waktu, makan sambil bentak, makan sambil bentak. Ini memang yang kita sukai dibanding dengan yang tadi berkata-kata dengan Allah. Lisan kita tak cukup dengan satu tugas makan dan minum saja, tapi makan perlu bentak-bentak. Ini nikmat kita, nikmat lisan. Ya, nikmat ini terasa nikmat kalau sudah oleh Allah dikurangi. Lo tak bisa berpalu, pilu pun merasa nikmat.
mungkin normal, sehat fasik, kita kadang-kadang lupa, lalai bahwa itu nikmat. Begitu sudah berkurang, atau patih-patih, anak-anak bisa dulu sadar bahwa itu nikmat, bahwa lisan benar-benar nikmat yang luar biasa. Bisa berkata-kata, bisa minum, bisa makan dan sebagainya. Nah, di lisan dan mulut itu ada komponen. Ada gigi, ada bibir, ada lidah. Itu komponen lisan, komponen mulut itu. Salah satu itu berkurang fatal. Bibir sehat, lidah tak sehat. Dari awal misalnya, sampai melakukan sido itu udah normal, ini nikmat besar, luar biasa lisan itu. Lidah sehat, bibir sehat, gigi terganggu, sakit gigi ada, kakak itu dirosak. Sakit gigi, anak menghargai, anak tahu diri, asal parukan anaknya. Pada sakit gigi, paru-paru kan ada gigi. Kaki bergerak terlalu keras dalam kondisi sakit gigi, udah berlalu. Nikmat yang nampaknya kecil lisan itu, tapi kita rasakan benar-benar luar biasa manfaatnya. Allah masih nikmat ini luar biasa, untuk kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Di antaranya waqulu qaulan sadida, gunakan untuk berkata-kata yang benar, berkata-kata yang jujur, kata-kata yang baik dan bermanfaat. Masih nasihat, bermanfaat untuk orang lain. Membaca Quran, membaca hadis, membaca pelajaran, sejarah, bagian dari tugas dan fungsi lisan kita. Kalau ini dilakukan, yusbih lakum a'malakum, banyak pekerjaan di sini. Allah akan memperbaiki amal kalian, Allah akan menerima amal kalian, Allah akan membersihkan, mensucikan amal kalian. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Wa may yuti'illaha wa rasulahu, dan barang siapa yang menaati Allah dan Rasulnya dengan melaksanakan perintah dan larangannya, faqad faza fawzan 'azima. Faqad faza, maka sungguh telah mencapai kemenangan, kebahagiaan. Fid dharain, maksudnya ya, tafsir itu fid dharain, di dunia dan akhirat. Menang di dunia, menang di akhirat. Kunci dengan menjaga lisan, maka akan mendapat kemenangan dunia dan di akhirat. Fauzan azimah, dengan kemenangan yang agung, maksudnya nala jami'a muradati, akan mendapatkan seluruh apa yang diinginkan, mendapatkan dari seluruh apa yang diinginkan. Ini manfaat salah satu anggota tubuh kita yang sering kita lalaikan, sering kita remehkan, padahal benar-benar luar biasa fungsinya. Lisan bisa makan, bisa berminum, dan berkata-kata. Mana yang akan kita utamakan kita fungsi ini? Ya tentu tidak seterusnya kita berpikir ya, baca Quran, karena ini disibukkan. Ya minimal kita benar-benar fungsikan dengan baik. Jangan sampai bikin bogor kepada orang lain. Karena lidah tidak bertulang, malah berusaha gempa, fatal berusaha gempa. Salah sedikit saja bisa jadi fatalnya. Teman baik jadi retak, sering ditimbulkan oleh kata-kata yang ya sederhana, tak lecok,
istiqomah dengan sholat subuh. Jadi mudah-mudahan kita benar-benar ditanamkan dari kita istiqomah. Diri kita, keluarga kita, kalau perlu mengajak teman kita, tetangga kita, dan seluruh tetangga kita kanan kiri di belakang masjid senantiasa dapat anugerah dari Allah, hidayah dari Allah, sehingga bisa benar-benar istiqomah mengisi masjid kita dengan baik. Al-Fatihah. Man akhir kalami bila ilaha illallah. Ini terkait dengan lisan. Barang siapa yang di akhir perkataannya kalimat la ilaha illallah, pasti masuk surga, dijamin. Makanya azan itu ditutup dengan la ilaha illallah. Panggilan sholat perkataan yang sangat agung ini ditutup dengan kalimat la ilaha illallah. Nabi mengatakan, man kana fi akhir kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah. Barang siapa yang di akhir perkataannya, di akhir hidupnya, di saat masa itu ya pas keluar la ilaha illallah dakhala jannah, selesai semua. Dakhala jannah, masuk surga. Mudah-mudahan Allah jaga lisan kita, Allah kendalikan lisan kita dengan memanfaatkan dengan yang baik-baik, dengan perkataan yang bermanfaat bagi kebaikan kita semua demi kebaikan Islam. Al-Fatihah. Kita ingat bersama Al-Ahzab 70 dan 71. Kita jaga lisan kita dengan surat Al-Ahzab ayat 70 dan 71. Kita jaga lisan. Terima kasih. Maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. وجوارها وعافية البلاد وشفائها ونور البصر وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. ربنا اغفر لنا ذنوبنا ووالدينا ومشايخنا ومعلمينا وأساتذتنا وأساتذتنا وتلاميذنا وذرياتنا وجيراننا وأصدقائنا أجمعين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وعلى طاعتك ويا عليم ما في الصدور أخرجنا من الظلمات إلى النور. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اغفر لنا ذنوبنا ووالدينا وارحمهم كما ربيانا صغارا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد